Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Joyakim Simanjuntak pada video tutorial pengisian ISPT PPH Badan ya. Pada part yang ke-6 ini atau part terakhir dari tutorial ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menu cetakan itu, kemudian bagaimana cara kita lapor data, lalu kemudian yang terakhir ada untuk e-filing ya teman-teman. Nah, kalau kemarin kan kita terakhir sampai ini ya, sampai bagaimana kita input untuk SSP ya teman-teman. Nah, ini saya pilih dulu SPT yang telah dibuat. Nah, kemarin kan kita sampai daftar SSP ya teman-teman. Nah, udah dibayar. Nah, sekarang kita akan ke menu cetakan dan teknis pelaporan lain ya teman-teman. Nah, untuk menu cetakan kita bisa lihat di SPT Tools ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada menu cetakan ya. Nah, di menu cetakan ini teman-teman ada dua. Yang pertama ada untuk PPH Badan 1771 dan yang kedua pernyataan transaksi istimewa. Oke, karena di sini kita akan mencetak untuk PPH Badan, teman-teman kita boleh ini ya, boleh tentuin dulu. Nah, di sini juga kita bisa cetak, kita bisa milih untuk cetak yang induk atau yang formulir yang lain-lain ya teman-teman. Kalau teman-teman mau cetak yang induk, teman-teman bisa klik SPT induk juga. Kemudian teman-teman bisa pilih tahunnya ya teman-teman. Nah, di sini tahun SPT 2018 ya. Kita cetak. Nah, kalau kita klik cetak dia akan seperti ini ya teman-teman. Nanti dia akan keluar untuk bagaimana tampilannya ya. Nah, di sini nampaknya masih loading ya. Nah, dan biasanya di sini tuh kayak dari lampiran induknya ya teman-teman, kayak formulir defaultnya. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Di sini ada 2 halaman ya. Oh, 1 halaman nampaknya. Nah, ini teman-teman bisa ini cetak ini. Cetaknya itu teman-teman klik print. Nah, terus teman-teman bisa print ya. Di sini kalau saya mau jadiin PDF, jadi saya pilih Microsoft Print to PDF. Oh, ada 3 page nampaknya teman-teman ini. Ada tulisannya di sini. Kita print. Nah, setelah itu nanti kita boleh pilih di mana mau kita simpan filenya ya. Saya akan bikin folder baru aja ya di sini untuk memudahkan. Kita akan bikin file PDF. Nah, teman-teman boleh tulis di sini. Oh ya, pencet dulu. Nah, baru simpan di sini. Saya simpan SPT induk. Kita klik save. Nah, kalau udah dia nanti akan hilang sendiri ini teman-teman ya, yang tulisan printing ini. Oke, kalau udah kita close. Kemudian untuk lampirannya teman-teman bisa hilangin checklist untuk SPT induk. Nah, udah hilang kan yang ini, dia akan muncul teman-teman. Langsung kita select all aja, terus kita klik cetak. Nah, ini dia akan muncul banyak ya teman-teman, karena saya klik select all ya. Terus kemudian teman-teman simpan satu-satu. Di sini teman-teman saya sudah mencetak ya semua lampiran-lampiran yang dibutuhkan dalam hal untuk laporan SPT. Nah, nanti lampiran ini tersebut pun akan di
berubah ya teman-teman nama PDF-nya. Nanti saya akan jelaskan pada saat e-filing. Nah, sekarang kita akan ke SPT Tools ya teman-teman. Yang kedua ada lapor data SPT ke KPP. Nah, teman-teman boleh klik. Nah, nanti di sini teman-teman klik tahun pajak dulu ya. Terus pilih tahun pajak sesuai yang teman-teman punya ya, yang mau teman-teman laporkan. Terus tampilkan data. Nah, di sini ada SPT ya teman-teman. Nah, ada jumlah PPh yang kurang bayar sama yang udah dibayar SSP ya teman-teman. Nah, di sini jadi udah dibayar semua ya. Jadi bisa teman-teman lihat, bisa create file. Nah, tapi teman-teman tentuin dulu lokasi untuk filenya disimpan ya. Saya akan simpan di tempat file saya ya teman-teman. Saya akan create file. Nah, data yang akan dikirim itu teman-teman, itu adalah formatnya CSV ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya di file yang udah saya buat. Nah, dia bentuknya CSV seperti ini teman-teman. Nah, satu hal nih yang perlu teman-teman tahu. Nah, sebelum teman-teman lapor CSV, teman-teman harus pastiin nih belakangnya satu atau enggak. Nah, saya juga kurang tahu kenapa pastinya, tapi menurut yang saya ketahui, kalau satu-satu ini tuh tandanya format ISPT teman-teman tuh udah diperbaharui ya. Kalau belum, teman-teman boleh diperbaharui dulu sesuai versi ya teman-teman. Nah, karena biasanya kalau nggak sesuai versi, biasanya dia belakangnya 0 teman-teman. Nah, kalau 0 seperti ini dia nggak bisa teman-teman, nggak bisa dilapor ya. Biasanya 1 belakangnya teman-teman. Nah, terus data-data ini yang akan kita laporkan ke e-filing teman-teman. Nah, untuk teknis pelaporan di e-filing sendiri seperti apa sih? Nah, di sini sebenarnya saya nggak punya akun ya teman-teman untuk login e-filing. Tapi saya akan kasih tahu garis besarnya daripada pelaporan e-filing ini. Nah, teman-teman bisa saya perbesar dulu ya. Teman-teman bisa mengunjungi website yang pertama, djponline.pajak.go.id. Nah, teman-teman bisa ke sini ya, ke djponline.pajak.go.id. Kemudian teman-teman lakukan login. Nah, teman-teman masukin NPWP teman-teman di sana. Kemudian juga ada kata sandi. Nah, teman-teman masukin ketiga ini ya, sama kode ya, kode verifikasi, baru login. Nah, kalau teman-teman lupa kata sandi, teman-teman bisa klik lupa kata sandi. Nah, tapi teman-teman harus tahu ya EVIN daripada perusahaan teman-teman, karena nanti harus pakai EVIN teman-teman untuk lupa kata sandi. Begitu juga dengan belum registrasi ya. Nah, begitu. Kalau sudah login, selanjutnya akan muncul seperti ini ya teman-teman, tools daripada ini ya teman-teman, DJP online. Kalau kita udah masuk ya seperti itu ya teman-teman. Nah, tools ini tersebut teman-teman ada kegunaannya masing-masing ya. Tapi untuk lapor kita tinggal klik lapor aja ya teman-teman. Klik lapor. Nah, di bagian lapor nanti akan seperti ini teman-teman. Teman-teman boleh pilih e-filing ya. Pilih ini e-filing. Setelah teman-teman pilih e-filing, nah nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ada arsip, kemudian ada buat SPT ya,
ada juga draft SPT. Arsip tuh untuk SPT yang udah teman-teman laporin, terus draft itu buat SPT yang belum terkirim ya teman-teman. Nah, kita ke buat SPT aja sekarang. Nah, teman-teman ke buat SPT sini. Nah, nanti dibuat SPT akan muncul seperti ini teman-teman, upload SPT ya. Nah, pertama teman-teman upload file CSV dulu. Nih teman-teman bisa baca CSV ya. Kemudian teman-teman pilih. Nah, CSV itu file yang ini ya teman-teman. Nah, file yang ini. Oke. Pastikan ini file CSV sesuai ini ya teman-teman, tahun pajaknya ya teman-teman. Nah, karena bisa aja mungkin ketukar sama tahun-tahun sebelumnya ya CSV-nya. Nah, kemudian teman-teman start upload. Nah, setelah start upload, di sini teman-teman kembali untuk mengisikan NPWP sama file SPT-nya teman-teman. Nah, dan pastikan filenya tuh CSV ya, ekstensinya. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, untuk lampirannya itu dinamain sesuai ketentuan di sini teman-teman. Jadi kan ada lampiran-lampiran yang kita akan kirim ya. Tapi di sini sebenarnya yang perlu untuk dimasukkan sebenarnya lampiran 1 teman-teman. Laporan keuangannya, lihat ada tanda bintang di sini. Nah, itu yang tanda bintang tuh yang harus teman-teman isi ya. Nah, di sini ada lampiran 1, sebenarnya banyak ya teman-teman. Nah, saya udah buat apa aja yang biasa dimasukin ya ke lampiran-lampiran tersebut. Yang pertama pastinya SPT ya. Kedua ada laporan keuangan. Kemudian penghitungan peredaran bruto kalau teman-teman wajib pajak PP 46 ya. Itu yang peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar teman-teman. Kemudian ada laporan DER, debt to equity ratio. Ini khusus WPPT ya, yang membebankan utang. Nah, terus ada ikhtisar dokumen induk lokal, itu untuk hubungan istimewa. Kemudian CBCR ini hampir sama juga kayak hubungan istimewa ya teman-teman, tapi itu lintas negara ya, country by country report, CBCR. Kemudian daftar nominatif ini ya teman-teman, daftar nominatif. Nah, teman-teman juga kalau misalnya ada kayak seperti yang di video sebelumnya, biaya entertainment ya teman-teman, itu kan harus ada ada daftar nominatifnya ya. Nah, teman-teman boleh masukin juga di sini. Nah, biaya promosi, entertainment. Kemudian untuk WP migas teman-teman, minyak dan gas. Nah, ini ada laporan tahunan penerimaan negara. Nah, dan yang terakhir untuk BUT, teman-teman bisa masukin SSP PPh pasal 26 ayat 4, kemudian pemberitahuan bentuk penanaman modal dan laporan keuangan konsolidasian atau kombinasi. Nah, teman-teman boleh masukin. Tapi untuk format penamaannya tuh gimana sih? Nah, ini kan yang tadi saya namain itu belum sesuai ya teman-teman. Ya, masih lampiran apa ini ngasal. Nah, teman-teman caranya gimana sih? Nah, untuk yang pertama laporan keuangan, teman-teman bisa tulis nama CSV-nya, terus LK, paling belakang LK, kemudian .pdf ya. Nah, saya bisa kasih satu contoh untuk penamaannya. Nah, ini kan lampiran elemen laporan keuangan ya teman-teman. Nah, ini kan namanya terlalu aneh ya teman-teman. Kalau itu nggak seperti itu, teman-teman harus mematuhi tata cara penamaannya ya. Saya buat dulu LK. Nah, nama CSV yang di atas ini teman-teman, yang teman-teman copy. Setelah di copy, kemudian teman-teman rename deh di sini. Nah, saya akan paste. Nah, .lk LK yang nggak pakai dot teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, nama CSV, kemudian
LK terakhir ya. Nah, begitu juga dengan yang lain. Sama teman-teman. Nah, kalau misalnya rekapitulasi peredaran bruto nama CSV-nya, kemudian RK daftar nominatif. Nah, nama CSV DN. Nah, begitupun selanjutnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukin lampiran-lampiran PDF sesuai kebutuhan ya teman-teman. Nah, apa yang kira-kira dibutuhkan ya. Nah, setelah udah, teman-teman start upload lagi. Teman-teman boleh klik start upload. Nah, biasanya setelah udah semuanya ini, nanti teman-teman akan ke yang terakhir ya. Yang terakhir itu teman-teman akan diminta di sana untuk kode verifikasi ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman pencet minta kode verifikasi ya. Nanti akan muncul ke email perusahaan teman-teman, atau mungkin sekarang juga udah bisa by telepon ya teman-teman. Nah, nanti itu akan masuk ke email teman-teman, email perusahaan. Nah, nanti akan email yang tersebut yang akan kita verifikasikan, kemudian teman-teman bisa lapor. Setelah lapor, nah nanti akan masuk ke arsip lagi ya teman-teman. Nah, dia nanti setelah teman-teman lapor, dia akan masuk ke arsip SPT. Nah, nanti dia akan ketahuan teman-teman di sini nih, akan ketahuan tahun atau masa pajak keberapa, statusnya kurang bayar ya kan, pasti. Bisa juga sih lebih bayar. Teman-teman bisa lihat di sana ya nanti. Nah, kalau udah, mungkin teman-teman perlu bukti penerimaan elektronik ya, teman-teman bisa klik yang seperti gambar pesawat ini. Nah, ini tuh sebenarnya kalau teman-teman lapor itu udah otomatis akan dapat BPE-nya ya, tapi kalau belum kekirim, teman-teman boleh klik ini. Oke. Nah, saya rasa itu saja tutorial untuk part ke-6 ini, part yang terakhir dari pengisian ISPT PPh wajib pajak badan. Nah, mungkin kalau teman-teman masih agak bingung ya tentang e-filing, karena tadi mungkin saya hanya menjelaskan sepintas, teman-teman mungkin bisa buka ya di web-web, sudah banyak sekarang ya teman-teman, seperti web-web yang berhubungan dengan bagaimana cara lapor, teman-teman boleh lihat di sana. Nah, teman-teman juga bisa make sure lagi gimana caranya ya. Nah, saya kira sekian untuk video tutorial pengisian ISPT PPh wajib pajak badan. Nah, kalau teman-teman punya saran atau komentar atau mungkin pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga mohon maaf bila dalam video tutorial ini masih agak kurang lengkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.